Jadi perkenalkan, saya Edi sebagai moderator hari ini untuk sesi pada sore hari ini. Saya saat ini sedang berada di Australia, sedang mengambil pendidikan S3 di bidang Health and Society di School of Health and Society, Faculty of Social Sciences, Humanities di University of Wollongong, Australia. Dan kebetulan teman saya hari ini juga merupakan lulusan dari University of Wollongong. Jadi terima kasih Mbak Riris Yunita sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Jadi sebelum nanti acaranya diambil alih oleh Mbak Yuni, ada baiknya saya sedikit memperkenalkan siapa kami yang menyelenggarakan acara ini. Jadi perkenalkan kami dari Mandala Data. Jadi Mandala Data merupakan social enterprise yang bergerak dalam bidang memberikan layanan terkait dengan konsultasi data, kemudian ada konsultasi analisis, penelitian, dan beberapa kegiatan lainnya. Jadi anggotanya ada saya, tadi saya sudah sebut tadi, kemudian ada Eka Purni sebagai program koordinator dari Mandala Data, di mana Eka saat ini sedang aktif bergerak di bidang di LSM atau NGO yang bergerak pada isu kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi sudah banyak mengelilingi beberapa negara terkait dengan pekerjaannya. Kemudian ada juga teman saya Wira yang baru saja pulang dari UI karena sudah menyelesaikan pendidikan S2 di bidang ekonomi kesehatan di FKM UI. Kemudian ada Erma juga yang sudah menyelesaikan S2 di Airlangga mengambil jurusan kesehatan masyarakat peminatan biostatistika dan saat ini bergerak aktif sebagai peneliti di salah satu unit penelitian di Universitas Udayana. Dan ada juga rekan kami Dera yang saat ini sedang aktif-aktifnya bekerja di Puskesmas dalam upaya penanggulangan COVID. Jadi Dera saat ini bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Bali. Jadi mungkin selain acara hari ini, sebenarnya Mandala Data punya kegiatan utama. Jadi ada yang pertama adalah Mandala Konsultasi. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan atau nanti kira-kira bingung mau konsultasi data, bisa ke kami juga. Kemudian kami juga punya Mandala Youth Empowerment. Jadi kegiatannya seperti hari ini, yaitu bagaimana kita berupaya memberdayakan pemuda, dalam artian kita juga berupaya untuk sharing informasi dan juga sharing kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda ataupun berusaha memberdayakan pemuda juga. Dan juga ada beberapa kegiatan lainnya dari Mandala Data. Jadi nanti informasi terkait Mandala Data bisa dilihat di IG kami di Mandala Data ataupun nanti bisa hubungi kami di lewat email. Jadi itu perkenalan yang cukup padat terkait Mandala Data dan hari ini yang mungkin sudah nggak sabar nunggu. Jadi kita akan menyimak materi terkait dengan tips bagaimana kita bisa lolos beasiswa Australia Award Scholarship. Jadi materi ini mungkin sedikit perkenalan terkait pembicara. Jadi pembicaranya yaitu Mbak Yuni atau Kak Yuni. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di bidang kesehatan masyarakat di University of Wollongong di tempat saat ini saya ngambil S3. Jadi beliau baru kembali dari Indonesia dan tentunya sedang sibuk-sibuknya bekerja di puskesmas karena terkait dengan situasi COVID seperti ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi acara hari ini. Jadi Mbak Yuni bisa kita mulai acaranya hari ini. Ya. Baik, terima kasih Edi. Suaranya kedengaran nggak ya? Soalnya sinyalnya ya, kedengaran saya kok, lagi jelek-jelek banget di sini nih. Ya, beruntung kedengaran berarti kan, hari ya? ini sinyalnya bagus. Aduh, syukurlah. Tadi udah dikenalkan, jadi panggilannya Yuni, supaya lebih akrab. Ya, saya baru selesai tahun lalu, bulan Juli. Jadi senang sekali diminta oleh Mandala Data melalui Edi untuk berbagi informasi. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba beasiswa S2 atau S3 Australia Awards tahun ini ya. Jadi sekarang saya share screen dulu. Bentar. Oke. Kelihatan nggak slide-nya?
Bisa kelihatan slide-nya? Ya, kelihatan, Mbak. Kelihatan. Oke. Aku mulai aja. Jadi, hari ini aku mau sharing soal Australia Awards yang intake tahun 2022. Ini nama lengkap aku, ya panggilannya Yuni, supaya lebih simpel. Oh ya, saya bekerja di Puskesmas Sikumana Kota Kupang, di bawah Dinas Kesehatan Kota Kupang. Sudah bekerja dari tahun 2009, jadi sekarang sudah mau memasuki 12 tahun bekerja di Puskesmas sebagai nutrisionis. Ya. Jadi hari ini saya mau sharing soal 4 poin dari Australia Awards Scholarship. Jadi yang pertama, apa sih Australia Awards Scholarship itu? Terus yang kedua, apa requirement-nya? Yang ketiga, bagaimana cara apply-nya? Dan yang keempat, tips and tricks-nya. Jadi saya buat slide-nya simple, supaya nanti kita lebih lama ditanya-jawab aja. Oke, jadi jelas bahwa Australia Awards ini memang ingin sekali membantu Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusianya, supaya lebih produktif, dan mendukung juga healthy society. Jadi dari sini kita tahu kalau semua awardee-nya AS itu memang harus kembali ke Indonesia untuk mengabdi, ya, bukan stay di Australia. Nah, di sini ada targeted awards dan not targeted. Jadi sebenarnya di Australia Awards ini memang mereka punya priority. Nah, di targeted awards ini jelas bahwa mereka memang memfokuskan ke daerah-daerah yang di daerah yang masih ya kurang pengembangan lah ya, seperti Aceh, NTT di sini tempat saya bekerja, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Terus yang kedua, prioritasnya adalah kandidat yang dinominasikan oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Gitu. Jadi mereka punya jatah biasanya. Terus yang ketiga ini PNS sih, atau awardee yang bekerja di government lah, di pemerintahan. Tapi tidak boleh CPNS. Nah, non-targeted ini tapi bukan berarti yang non-targeted ini nggak boleh daftar atau tidak punya chance untuk menang ya. Karena memang kenyataannya pada saat tahun saya menang itu, 50%-nya itu adalah anak-anak yang fresh graduate justru, yang bukan PNS, yang bukan berasal dari GFA, yang baru saja selesai S1 gitu, mereka bisa memenangkan ini. Jadi jangan takut gitu. Selama kita punya purpose atau kita punya tujuan yang jelas untuk sekolah, saya rasa Australia Awards bisa mempertimbangkan itu gitu. Iya. Lanjut. Nah, jadi ini requirement-nya. Jadi ini yang inti-inti saja yang saya masukkan di slide. Yang pasti WNI, tidak boleh WNA. Untuk IPK itu dia lebih dari 2,75, tapi kalau untuk pendaftar yang punya disabilitas itu dia IPK-nya harus lebih dari 2,95. IELTS-nya untuk master 5,5 atau setara dengan 525 TOEFL. Kalau untuk yang PhD 6 atau 550 TOEFL. Untuk dokumen, nah ini penting. Jadi nanti akan di-attach dalam bentuk PDF. Jadi mulai dari akta kelahiran, ini kalau bisa sudah ditranslate ke bahasa Inggris juga, kalau memang masih bahasa Indonesia, akta kelahirannya, KTP atau paspor, CV, ya in English pastinya, ijazah dan transkrip juga kalau memang di dalam bahasa Indonesia sebaiknya juga harus ditranslate lagi ke Inggris pada saat mendaftar. Sertifikat IELTS, TOEFL, sertifikat achievement. Nah, ini achievement ini maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman pernah menang award atau pernah piagam apapun, boleh dimasukkan, dan jangan lupa juga disertakan di CV sehingga ada supporting statement-nya gitu, bahwa di CV saya pernah dapat piagam, contoh misalnya Olimpiade Matematika gitu. Jadi nanti di dokumennya juga di-attach sertifikatnya, karena itu menjadi nilai plus. Terus yang nomor 7 ini, bagi teman-teman yang sudah bekerja, mau di pemerintahan atau mau di swasta, juga boleh menyertakan ini sebagai nilai plus juga bahwa teman-teman punya support dari atasan, sehingga pada saat kembali dari sekolah, memungkinkan untuk kembali lagi ke tempat bekerja dan ya bisa mengabdi lagi di sana. Di sini linknya, saya rasa kalau teman-teman yang sudah mau mendaftar itu pasti sudah tahu linknya. Semua informasi yang lengkapnya ada di australiaawards.indonesia.org. Silakan dibuka, silakan dibaca baik-baik supaya tidak ada yang terlewat. Nah, how to apply? Jadi ini due date-nya harus diingat. Jadi sudah dibuka ya sekarang. Jadi semua link aplikasi untuk Australia Awards sudah bisa diakses sejak 1 Februari kemarin.
Dan semua akan ditutup itu tanggal 30 April jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Bali dan Kupang jam 10 ya. Nah, ada 2 aplikasi yang harus diisi. Jadi yang pertama itu yang main application, itu ada di Oasis, dan ini langsung terkirim ke Australia, ke DFAT. Jadi mereka yang menilai ini. Dan yang additional application itu yang nilai adalah Australia Watch Indonesia di Jakarta. Jadi dua-duanya harus diisi. Nah, ini bentuk screenshot-nya, kalau kelihatan ya. Jadi yang sebelah kirinya ini yang Oasis, yang sebelah sininya ini yang additional. Nah, Oasis ini supporting statement itu adanya di sini. Yang kunci kelulusan kita itu adanya di Oasis ini, termasuk juga dokumen. Tapi ada juga satu supporting statement yang ada di additional application. Jadi memang dua-duanya penting. Kalau saya ingat saya sih waktu tahun 2017 itu pendaftar itu ada 10.700. Tapi yang lulus untuk tahap pertama, yang untuk shortlist itu cuma 5.600 karena setengahnya itu tidak mengisi additional application. Jadi langsung gagal otomatis gitu sebelum dinilai aplikasinya. Jadi sayang banget kan. Jadi harus diingat bahwa dua-duanya ini harus diisi sebelum tanggal 30 April jam 10 malam. Terus lanjut lagi. Nah, ini tipsnya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah harus membaca. Jadi semua informasi itu ada di buklet beasiswa yang bisa di-download di website tadi, Australia Watch Indonesia, dan dibaca dengan teliti satu per satu, karena semua informasi termasuk juga requirement, bahkan cara mengisi aplikasi pun ada di sana. Jadi teman-teman harus membaca dengan baik, jangan sampai membuat suatu kesalahan kecil yang membuat kita gagal gitu. Dan dokumen itu semua harus lengkap, harus lengkap. Memang tidak untuk yang ijazah dan transkrip, memang kalau kita baca di buklet itu tidak ada yang mengharuskan untuk ditranslate pada saat pendaftaran. Tapi sejauh yang saya tahu, yang menang AAS termasuk juga saya, kami semua mentranslate ijazah kami ke Inggris sebelum kami pada saat kami mendaftar. Jadi kami mengupload yang originalnya Indonesianya, juga mengupload yang versi Inggrisnya. Jadi ya udah kita ikut saja supaya mungkin suatu pertimbangan buat mereka bahwa kita niat untuk daftar beasiswa ini dan mereka akan menjadikan nilai plus buat kita. Terus tipsnya yang pertama, tentukan universitas yang dituju. Nah, di sini nih yang saya mau tekankan adalah saat ini mendaftar Australia Watch ini kita harus benar-benar tahu kita mau ngambil course apa, kita mau ambil di universitas mana. Karena di supporting statement yang ada di Oasis itu akan ada pertanyaan bagaimana program pendidikan yang kamu ambil di Australia ini akan impact, akan ada implikasi terhadap future karir kamu. Nah, di sini nih di pertanyaan itu tuh sangat tricky karena kita harus menjelaskan dulu apa yang kita mau ambil, kenapa kita ambil itu, dan apa yang akan kita bawa setelah itu untuk kemajuan Indonesia dan atau karirnya kita. Jadi dari situ kita harus menceritakan dari awal bahwa saya mau mengambil contoh misalnya saya mau mengambil Master of Public Health, saya mengambilnya di UOW karena ini dan ilmu ini akan saya terapkan di tempat saya bekerja dengan begini. Jadi seperti itulah sedikit gambarannya. Jadi karena memang pun di aplikasi itu mereka akan meminta kita memasukkan kode CRI-Course. Jadi CRI-Course itu adalah kode courses yang ada di seluruh universitas di Australia. Jadi kita harus tahu bahwa kita mau ngambil course apa, kodenya apa, karena kita harus masukkan itu ke dalam aplikasi juga. Jadi harus memang sudah searching dari sekarang mau tentukan universitas apa. Satu lagi, ada juga nanti pertanyaan bahwa kenapa mengambil universitas itu. Nah, itu menjadi satu hal yang tricky karena waktu pengalaman saya tuh teman-teman yang lain tuh pada milih Melbourne, milih UQ, Queensland gitu, yang memang top 5-nya universitas in Australia. Tapi saya memilih Wollongong yang pada saat itu pun tidak masuk dalam top 10 gitu ya. Tapi saya memasukkan alasan kenapa saya mengambil UW bukan karena dia ada di peringkat yang baik ataupun misalnya universitas yang terkenal gitu, tapi karena saya tahu course-nya dan saya butuh course itu dan saya relate dan course-nya relate dengan pekerjaan saya sehingga saya memilih kampus itu. Jadi jangan terpaku pada kampus di Australia yang top 10 atau number 1 or whatever gitu. Tapi benar-benar harus teliti dengan course yang mereka punya, subjek-subjeknya, apakah relate dengan apa yang kita butuhkan, sehingga pada saat kita menjelaskan di aplikasi, semua akan relevan. Gitu. Itu kuncinya. Terus yang kedua, konsisten dengan statement yang diberikan. Nah, ini ada 7 pertanyaan di aplikasi yang sebenarnya
punya satu benang merah yang sama. Jadi dari awal itu mereka akan tanya kenapa harus ke Australia, kenapa harus kampus yang itu, sampai nanti di akhir mereka akan tanya apa yang kita akan buat setelah pulang. Nah, jadi dari sini kan kita tahu bahwa semuanya harus link ya, satu dengan yang lain. Sehingga teman-teman tuh harus ingat bahwa apa ya tadi pertamanya, saya mau ambil public health. Oh, berarti nanti pulangnya saya harus ngapain nih. Jadi semua itu harus satu tema gitu, satu benang merah, sehingga mereka tahu kita itu memang punya tujuan yang jelas. Dan yang ketiga ini yang paling penting adalah proofread. Jadi kita tuh memang saat kita menulis sesuatu kita merasa bahwa oh udah bagus nih gitu. Kadang kita nggak bisa membaca kekurangannya, kita nggak bisa tahu aduh kurangnya di mana ya gitu. Jadi sebaiknya memang kita konsul ke teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang sudah alumni dari Australia Awards atau teman-teman yang sudah pernah mencoba beasiswa, karena pada dasarnya semua beasiswa itu sama gitu loh. Saya aplikasinya ya nggak beda-beda jauh lah. Jadi bisa memberikan input-input yang relevan untuk aplikasi kita. Saya kira ini aja. Nanti kita lanjut di tanya jawab. Saya hanya kasih quote aja sih. Ini quote saya waktu saya coba. Jadi, you don't have to be an awesome person to be chosen for this Australia Awards Scholarship, but persistence and perseverance towards your efforts will take you there. So, good luck untuk semuanya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi ke moderatornya. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Jadi materi yang walaupun singkat, tapi isinya memang padat. Ya, jadi banyak tahap-tahapan yang juga ada tips-tips di sana yang dimana Mbak Yuni terapkan dan ternyata memang lolos waktu itu untuk seleksi beasiswa Australian Awards Scholarship. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan Mbak Yuni, teman-teman bisa langsung on-kan speakernya, bisa bertanya langsung, atau kalau teman-teman tidak ingin berbicara langsung, nanti teman-teman tinggal chat pertanyaannya apa saja yang misalnya hal-hal yang ingin teman-teman ketahui terkait dengan tips atau mungkin bagaimana kehidupan menjalani kuliah S2 di luar negeri. Jadi teman-teman bisa tanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Oke, oh ternyata sudah ada pertanyaan dari Sugesti Aprilia. Jadi terima kasih Mbak Yuni untuk informasinya. Aku Gesti dari Lampung. Dan Gesti ingin menanyakan terkait dengan pemilihan universitas, apakah diperlukan LOA dulu dari universitas tersebut atau enggak? Gimana nih Mbak Yuni? Apakah harus kita punya LOA dulu dari universitas yang kita tuju atau nanti bisa belakangan setelah lulus beasiswanya? Ya, kalau untuk LOA itu karena memang kita ini kan beasiswa dari DFED ya, Australia punya gitu. Jadi kita nggak perlu ada LOA. Tapi kalau misalnya untuk yang PhD, mereka harus punya seperti supporting statement dari supervisornya yang menyatakan bahwa saya bersedia menjadi supervisornya kamu kalau kamu lulus gitu. Tapi kalau untuk LOA dari kampusnya enggak. Jadi ini beda dengan LPDP. Saya tahu LPDP itu selalu butuh LOA. Tapi kalau untuk Australia Awards tidak. Jadi kita hanya kasih tahu aja kita mau ke kampus mana, terus kita kasih statement kita mau ke situ kenapa. Nanti saat kita lulus, itu kita nggak ada urusan lagi untuk itu. Jadi kita hanya melengkapi dokumen, terus habis itu pihak Australia Awards yang akan ngurus semuanya ke kampus dan kita tinggal datang doang. Gitu. Oh, jadi udah termasuk gini ya? Dalam artian teman-teman tinggal menyiapkan dokumen nanti dari pihak pemberi universitas yang bantu untuk proses aplikasi ke universitas ya Mbak? Ya. Oh, oke. Ya. Dan kemudian ada pertanyaan lanjutan dari teman kita, Ririn. Jadi terima kasih materinya Kak Yuni. Untuk TOEFL yang dilampirkan boleh TOEFL ITP Kak atau lebih banyak award yang lulus dengan IELTS. Jadi gimana chance-nya Mbak Yuni ketika kita apply dengan menggunakan TOEFL atau IELTS, yang mana nih kira-kira akan diterima? Kemarin sih waktu zamannya saya itu kita balance ya, ada 50%. Jadi kami kemarin teman-teman yang lulus dengan IELTS juga ada 50%, yang lulus dengan TOEFL juga, ya pakai ITP ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, selama poinnya itu sesuai dengan requirement-nya mereka,
Mau pakai TOEFL, mau pakai IELTS, nggak apa-apa. Yang penting masih berlaku dan poinnya, maksudnya skornya sesuai dengan requirement. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Kalau saya mau nanya juga Mbak Yuni, terkait dengan TOEFL atau IELTS, saya sering dengar ketika teman-teman yang apply beasiswa AS, waktu ketika seleksi wawancara ada tesnya juga ya, tes bahasa Inggris juga ya langsung di tempat. Oke. Jadi saya kasih gambaran ya testingnya. Jadi nanti ada 2 tahap sebenarnya testingnya Australia Awards ini. Jadi aplikasi ini mereka sebutnya shortlisted. Jadi kalau tahun 2017 itu kan tadi saya bilang 10.700 ya. Tapi yang masuk di assessment of application itu cuma 5.000 karena mereka yang 5.000 lebihnya itu tidak mengisi di satu aplikasi yang lain. Nah, jadi 5.000 ini yang masuk untuk di assessment dia punya aplikasi itu namanya shortlisted, dan dari 5.200 itu hanya 500 yang diambil di tahap pertama. Jadi memang membuangnya banyak sekali. Nah, 500 ini masuk di tahap kedua yaitu GST dan IELTS namanya. GST itu interview langsung dengan profesor dari Australia dan satu lagi dari Indonesia. Terus kita juga IELTS lagi. Karena IELTS ini maksudnya ditujukan untuk dikirimkan ke universitas yang kita mau. Jadi itu. Nah, di situ jadi setelah ini dari wawancara sampai GST ini itulah nanti tahap terakhir kita untuk apakah kita lulus atau enggak. Jadi kemarin tahun saya itu dari 500 orang itu yang diambil cuma 250 yang benar-benar mendapatkan beasiswa. Setelah itu kita baru ikut PDT namanya Pre-Departure Training. Itu persiapan untuk ke Australia, dan itu depends on hasil IELTS kita yang waktu GST kemarin. Jadi ada 3 batch. Jadi bagi yang IELTS-nya tinggi itu mereka biasanya dikasih cuma 4 minggu, PDT-nya 1 bulan. Ada yang 4,5 bulan, aku 4,5 bulan, terus ada yang 6 bulan dan 9. Jadi IELTS rendah pun pada saat GST tidak masalah, karena mereka masih memberikan kita waktu 9 bulan lagi untuk persiapan keberangkatan ke Australia. Jadi baik banget sih ini beasiswa sebenarnya. Yang penting kuncinya itu waktu GST, waktu di wawancara, kita benar-benar memberikan jawaban yang sesuai dengan aplikasi kita tunjukkan bahwa kita siap, dan semua yang kita jawab itu relevan dengan apa yang kita tulis. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Jadi beasiswa yang paling generous lah kalau bisa kita bilang. Ya, karena sangat membantu dalam proses bagaimana kita apply, kemudian apply ke universitas pun dibantu oleh pihak dari Australia. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait dengan kelengkapan dokumen, yaitu pertanyaan dari Ari Krishna terkait apakah jika dibandingkan dengan beasiswa Fulbright, apakah kita perlu surat keterangan dari profesor yang mengajar di sana dan tertarik dengan penelitian kita yang akan kita jalankan. Kalau di AS gimana Mbak? Apakah untuk beasiswa untuk apply ke S2 diperlukan juga seperti ini atau untuk yang S3 aja? Kalau yang AS, kalau S2 itu kita benar-benar nggak butuh apapun dari kampus, benar-benar nggak butuh apapun. Kalau untuk S2 itu memang kita butuh seperti tidak harus mengatakan bahwa misalnya surat keterangan mengajar di sana saya tertarik, enggak sih, tapi dia harus menyertakan. Bahkan kemarin teman saya itu ada yang lulus PhD hanya dengan menyertakan screenshot email dengan satu profesor di UQ yang mengatakan bahwa misalnya mereka hanya kayak conversation chat gitu di email bahwa saya ada ini, saya mau ini, dan dia hanya menyertakan di email bahwa okay, I will be your supervisor if you got this scholarship, that's it gitu. Dan dia dapat beasiswa ini gitu. Jadi Australia Awards itu tidak seformal itu dan tidak se-strict itu sebenarnya. Tapi memang ya harus ada bukti. Jadi kalau misalnya pun kita tidak bisa mendapatkan supporting statement atau like formal letter dari supervisor yang bahwa menyatakan saya bersedia jadi supervisor kamu, tidak masalah gitu. Tapi tunjukkan bahwa kamu sudah punya suatu agreement buat dia bahwa walaupun itu cuma sekedar screenshot email gitu. Ya, oke. Jadi kalau mungkin untuk S3 atau PhD itu memang dokumen itu memang mungkin diperlukan karena nanti terkait dengan supervisor di universitas tujuan siapa nanti membimbing, tetapi untuk S2 mungkin tidak diperlukan yang terkait surat keterangan tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait dengan dokumen kelengkapan lagi nih.
Mbak Yuni, kira-kira untuk recommendation letter yang tadi Mbak Yuni sebutkan, kira-kira isinya apa aja Mbak Yuni untuk recommendation letter? Itu ada format bakunya dari Australia. Aku belum download sih ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman buka Oasis ya, atau dengan additional yang link itu, di bagian dokumen tuh akan ada download the format of the supporting statement-nya dari employer gitu. Itu nanti bunyinya cuman data employer-nya siapa, emailnya, tanda tangan, nanti minta tanda tangan sama cap. Terus ada satu lagi nanti ada dua pertanyaan sih di situ. Pertama, how long you know this applicant? Jadi seberapa lama kamu tahu ini aplikan ini? Terus yang kedua, how you will kayak misalnya dia tuh minta atasanmu untuk kasih statement bahwa kamu tuh layak dapat ini gitu. Jadi dia tuh kasih sedikit argumen kalau ini bawahan saya ini adalah orang yang seperti ini, dan saya rasa dia layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Cuman dua itu sih ininya pertanyaannya di seperti. Berarti memang dari konten terkait dengan recommendation letter sudah disediakan berarti formatnya. Oke, kemudian ya, ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak Yuni terkait dengan proses mencari kampus dan kurs atau mata kuliah yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin ingin tahu pengalaman Mbak Yuni terkait dengan bagaimana Mbak Yuni memilih universitas, kemudian persiapan memilih mata kuliahnya bagaimana kira-kira Mbak Yuni. Dari sekian banyak, karena saya juga tertarik di MPH kan ya, Master of Public Health, kita tahu banyak universitas di Australia yang menawarkan jurusan itu. Kira-kira alasan terakhir memilih Wollongong, kira-kira kenapa Mbak Yuni? Oke. Jadi sebenarnya saya tuh dari awal saya curious-nya tentang Wollongong tuh dari waktu ambil S1 di Malang ya, karena kebetulan dosen saya tamatan PhD-nya di UW. Jadi dia setiap ngajar tuh cerita kalau UW itu begini dan dia nutrisinya bagus gitu. Ya, terkait nutrisi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya waktu daftar pertama itu ya di aplikasi saya tuh nggak milih Wollongong yang pertama. Jadi yang pertama adalah Flinders University karena saya mau mengambil Master of Dietetic di situ. Nah, jadi pilihan kedua saya yang UW sebenarnya gitu, pilihan kedua. Terus jadi sewaktu nyari-nyari itu sebenarnya memang kita buka website pasti. Jadi baca websitenya UW, baca websitenya Flinders University. Bahkan sebenarnya kalau mau dibilang MPH itu ada di semua universitas di Australia, bahkan Melbourne juga punya Unimelb gitu. Jadi saya tuh comparison semua, jadi buka website semua, maksudnya situs websitenya kampusnya di sana, buka baca, MPH-nya UQ itu apa sih isinya, MPH-nya Unimelb apa sih isinya gitu. Jadi semua kampus itu saya buka, ada nih Curtin misalnya, apa nih isinya. Jadi setiap subjek itu saya baca, karena kalau kalian buka di websitenya itu tuh pilih course-nya misalnya MPH gitu. Mereka akan kasih kita subjek-subjek yang ada di dalam jurusan itu gitu, dan kita akan tahu. Dan dari situ saya tuh mempertimbangkan gitu, kalau saya ngambil Master of Dietetic nanti ini terlalu klinis, sementara saya bekerjanya di community gitu. Akhirnya, tapi biar deh buat jadi pilihan pertama dan pilihan keduanya UW. Jadi waktu menulis aplikasi itu, saya kasih alasan kenapa membuat Flinders yang jadi first choice. Karena memang yang pertama, walaupun dia Master of Dietetic, tapi dia membahas klinik dan community di dalam satu course. Jadi, aku dapat dua nih, gitu. Saya dapat dua nih informasinya. Nah, pilihan kedua saya UW, karena memang alasan pertama adalah English requirement-nya lebih rendah. Ini kunci. Satu tips lagi, saat kita memilih universitas, kan kita harus masukkan dua nih di aplikasi. Nah, pilihan pertama itu IELTS-nya harus lebih tinggi daripada pilihan kedua. Jadi itu kunci. Jadi makanya kenapa kita membuat di pilihan kedua, karena in case saya nggak bisa dapat ini IELTS 7,0 misalnya overall gitu. Aku masih bisa masuk di satu lagi universitas yang IELTS lebih rendah gitu. Itu kunci satu yang pertama. Terus itu alasan saya masukkan di UW. Yang kedua memang karena course-nya, karena subjeknya memang sangat relevan dengan pekerjaan saya. Sehingga saya bahkan saya mention 3 subjek di dalam aplikasi saya. Jadi subjek ini gitu. Karena saya ingin show
ke mereka bahwa ke divide bahwa aku tahu loh ini, misalnya saya tahu loh ini saya mau ngambil apa gitu. Saya paham betul ini, jadi menjadi nilai plus juga untuk di aplikasi. Cuman memang kalau saat mencari, kalau bisa buka semua universitas gitu. Jangan memikirkan bahwa Unimap aja deh, oh UQ aja deh, oh ini atau NIU aja deh gitu. Buka semuanya, bandingkan course-nya, bandingkan subjeknya, terutama juga apa sih istilahnya kayak credit point-nya gitu, unit-unit per subjeknya, karena itu sangat penting nanti di penyetaraan ijazah di Indonesia gitu. Itu sih. Ya, terima kasih banyak Mbak Yuni. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi terkait bagaimana kita melihat Krikos Code di tiap fakultas atau mungkin di tiap universitas. Apakah ketika apply nanti ada satu website yang memberikan informasi terkait dengan semua course yang ada di Australia, terlepas dari universitas, di mana saja, atau kita harus secara spesifik masuk ke universitas tersebut, lihat di web universitas, lihat jurusan MPH-nya, baru kita tahu course-nya apa saja. Apakah seperti itu, atau memang ada website yang menyediakan untuk MPH di Australia ini semua course yang ada? Kalau kita sebenarnya kalau Google aja, contohnya share screen. Coba maksudnya kalau di rumah, kalau Google aja gitu, misalnya kayak MPH-nya UQ, mereka kan kasih course-nya langsung gede-gede tanpa harus membuka website-nya. Iya, langsung kok dia. Karena memang nggak tahu ya, mungkin Australia ini terlalu open ya universitasnya. Jadi kita Google aja course-nya keluar kok tanpa harus membuka ininya. Jadi misalnya public health in University of Queensland gitu. Mereka kan langsung keluar dengan kode course C berapa gitu biasanya. Tergantung ininya sih course-nya. Cuman kalau saran saya sih sebenarnya harusnya membuka kampusnya tadi seperti yang saya bilang bahwa saat kita menunjukkan bahwa kita mengerti, kita memahami, paham betul apa yang kita mau dengan mention 1-2 subjek aja gitu. Itu menjadi satu nilai plus di aplikasi. Bahwa oh ini orang siap ya gitu. Walaupun misalnya kita bisa aja sih sekedar cari course-nya dan masukkan di itu gampang sih sebenarnya. Cuman lebih tahu, tidak harus mendalam tapi setidaknya tahulah gitu apa yang ada di situ tuh lebih baik. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Mungkin ada baiknya kita lihat di web masing-masing kampus. Nanti setelah itu mungkin kita buat kayak summary dari universitas ini, MPH-nya ternyata course-nya ini, kemudian dari universitas ini course-nya di MPH ini, nanti kita bandingkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti kira-kira teman-teman nanti mau lanjut ke Australia, ingin belajar apa, dan nanti pulangnya juga ilmu tersebut mau diaplikasikan seperti apa. Mungkin itu sedikit summary dari apa yang dijelaskan Mbak Yuni tadi. Nah, kemudian juga ada pertanyaan nih Mbak Yuni terkait dengan chance untuk dapat beasiswa ini. Mungkin ada yang sudah settle jadi PNS, kerja di pemerintahan misalnya. Jadi ketika apply beasiswa ini, ternyata pihak Australia sudah tahu bakal dia nanti pulang bisa mengabdi di tempat kerja. Nah, bagaimana untuk nasib yang fresh graduate misalnya? Misalnya nanti, anggaplah contohnya saya misalnya baru tamat S1 nih, mau apply beasiswa AAS. Saya nggak tahu nih kira-kira saya harus buat isi aplikasinya sebagus apa kira-kira. Dalam artian saya nggak terlalu yakin nih untuk menuliskan kontribusi yang saya bisa berikan nanti ketika pulang ke Indonesia, karena mungkin saya nanti pulang ke Indonesia masih nyari-nyari pekerjaan karena tidak ada tempat, maksudnya tidak settle sebelum apply beasiswa AS seperti itu Mbak ini. Jadi tadi seperti yang saya mention ya, bahwa memang ada targeted dan non targeted, tapi bukan berarti mengurangi chance kita untuk menang gitu. Jadi waktu tahun 2017 itu dari 250 orang yang lulus beasiswa AS zamannya batch-nya saya itu, yang PNS itu cuma 30% loh. Ya, kecil sekali kan gitu dari 250. 30% cuma, terus selebihnya NGO dan justru teman-teman saya ada yang fresh graduate yang bahkan sekarang udah pulang dari Australia pun belum bekerja gitu. Ada kok. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi sendiri, itu kan sebenarnya begini. Mereka tidak akan fokus kepada hal yang besar yang kita mau buat gitu sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa oh I should do something bigger like
like what gitu, maksudnya kayak wow gitu, enggak harus seperti itu. Jadi kayak tadi saya bilang di quote saya, you don't have to be an awesome person, karena small steps pun mereka selama itu applicable dan relevan gitu untuk bidang yang kita pelajari itu sudah baik gitu, itu sudah menjadi nilai plus buat aplikasi kita. Jadi kemarin contoh nih teman saya, dia itu mau mengambil Master of Chemist karena dia kalau nggak salah S1-nya itu kimia murni. Nah, dia kimia murni nih S1-nya. Nah, dia belum bekerja waktu itu. Nah, di aplikasi itu dia hanya bilang gini, kebetulan memang dia selama ini kan memang dia tidak ada, dia gabung di ikatan-ikatan anak muda yang memang maksudnya kayak freelance gitu ya. Jadi kayak dia buat community, dia buat ini community sampah, dia buat community untuk bersihin pantai di Kupang gitu kan, contohnya seperti itu. Jadi hanya itu yang dia ceritakan, bahwa walaupun dia tidak bekerja, dia tetap produktif, dia tetap melakukan sesuatu untuk masyarakat, dia tetap memberikan impact positif kepada lingkungannya walaupun itu small scale gitu ya. Tapi there's an impact of it gitu. Jadi bukan jadi kuncinya ini bukan berarti kita harus melakukan hal yang besar yang institusi yang atau segala, enggak gitu. Jadi saat kita menunjukkan bahwa I'm consistent, I'm a persistent gitu. Aku tuh orang yang suka bekerja keras. Itu dapat, dan dia dapat ininya. Dia menang beasiswa ini sama dengan saya, satu angkatan, dan dia udah pulang sekarang sama dengan saya juga. Dan sekarang dia masih freelance di beberapa komunitas pemuda di Kupang. Dia juga bekerja dia juga ikut freelance di, kalau nggak salah, badan penelitian freelance penelitian di Kupang juga ada, ISGSC namanya. Nah, jadi itu pun bisa gitu. Bahkan dia waktu dia cerita ke kita, aduh kayaknya saya nggak menang nih, kayaknya saya nggak kerja gini. Tapi saat dia menceritakan apa yang dia lakukan gitu, bahwa dan itu like maksudnya dia benar-benar menceritakan sepolos-polosnya, dia menceritakan bahwa memang saya tidak bekerja tapi saya melakukan ini, itu tuh menjadi pertimbangan kok. Ya. Terima kasih Mbak Yuni atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman misalnya masih fresh graduate, jangan berkecil hati, jangan terlalu memikirkan bahwa kalian tidak lulus, tetapi kalian perlulah mencoba, dalam artian tuliskan aplikasi di sana dengan sejujur-jujurnya apa kegiatan kalian, dan buktikan bahwa kalian memang nanti ketika pulang dari Australia setelah belajar di sana, buktikan bahwa kalian bisa nanti melakukan sesuatu, tidak harus besar, tapi mungkin seperti yang dibilang tadi oleh Mbak Yuni, melakukan hal-hal kecil yang memang sangat bermanfaat positif bagi masyarakat yang ada di sana. Oke, mungkin terkait dengan sekarang adalah terkait dengan priority area nih, Mbak Yuni. Jadi kalau mungkin tahun lalu priority areanya ada listnya, kalau sekarang dengan kondisi COVID-19 mungkin priority areanya agak mengarah ke sana nih Mbak Yuni. Kalau dari Mbak Yuni ada gini, mungkin sedikit tips atau saran, suggestion terkait dengan strategi untuk memilih kursnya terkait dengan biar masuk priority area nih Mbak Yuni. Atau mungkin nanti di motivation letter kita buat hal-hal yang mungkin terkait dengan COVID-19, bagaimana kira-kira menurut Mbak Yuni? Oke. Ini maksudnya berarti priority area untuk topik sekolahnya berarti ya? Kalau kemarin saya cek di website-nya itu masih sama sih, masih sama dengan yang kami punya tahun 2017. Jadi health, mining masih sama, dia punya topik masih sama. Jadi sebenarnya COVID ini tidak terlalu menjadi impact untuk berarti nanti kesehatan dipilih banyak, enggak sih? Kalau saya baca di booklet yang baru ini ya gitu, tetap ini. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman nanti kan ada satu pertanyaan di aplikasi itu yang bilang what have you been done before. Jadi nah itu pertanyaan kelima kalau nggak salah, itu tentang apa yang kita sudah lakukan sebelumnya, entah setahun yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, yang bisa menunjukkan bahwa kita itu punya leadership skill, kita tuh punya creativity dan teamwork. Jadi itu inti dari pertanyaan itu sebenarnya, tentang dia bertanya apa yang kita sudah lakukan. Nah, di situ, kalau memang teman-teman misalnya kayak tadi ada yang terlibat dalam COVID ya, misalnya, bisa menceritakan itu gitu, menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi sebenarnya ada dulu sih waktu daftar itu tuh ada isu-isu gitu. Jadi kayak sexy issues yang kita bisa masukkan di kita punya aplikasi yang menjadi daya tarik.
contoh nih waktu aplikasi saya kan memang bekerja di bidang gizi ya. Saya memang bekerja di bidang gizi dan sangat menangani gizi buruk. Jadi untuk pertanyaan nomor 5 itu what have you been done itu saya membahas tentang pada saat saya menolong satu anak gizi buruk yang tidak punya kartu kesehatan, orang tuanya belum menikah dan sangat sulit kehidupannya, dan tidak terima di rumah sakit karena tidak punya tunjangan kesehatan, maksudnya kartu KIS gitu segala macam. Akhirnya saya menolongnya di rumah gitu. Jadi mereka itu saya rawat di rumahnya gitu. Jadi saya yang kunjungan rumah. Jadi leadership saya adalah di situ, di cerita itu saya leadershipnya adalah saya memutuskan. Jadi saya memutuskan untuk oke, saya harus rawat anak ini walaupun apapun yang terjadi. Jadi itu leadership saya. Yang teamwork saya adalah saya kolaborasi dengan dokter dan perawat teman saya. Saya coba untuk minta mereka bantu saya dengan kondisi seperti itu. Itu teamwork saya. Terus yang ketiga, kreativitas saya adalah walaupun dengan keterbatasan itu tidak bisa ke rumah sakit, saya kreativitas dengan membuat formula dalam bentuk kering sehingga saya tidak harus datang tiap hari. Mereka bisa menyimpannya untuk 3 hari, jadi saya tidak harus datang tiap hari, dan itu jadi kreativitas saya dalam cerita itu. Jadi teman-teman itu nanti pas aplikasi bisa masukkan COVID menjadi suatu hal yang menarik kan, seksi issues kan gitu. Oh, saya terlibat dalam COVID begini gitu. Bisa menceritakannya di situ. Atau seksi issues yang lain, contoh sampah atau disaster gitu. Tapi memang harus relevan dengan maksudnya bidangnya teman-teman juga sih gitu. Jangan bahas COVID ternyata saya teman adalah guru gitu kan ya. Jauh gitu, maksudnya tetap harus satu link dengan apa yang kita mau ambil nanti di Australia. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Kalau misalnya gini, Mbak Yuni, mungkin ada pertanyaan lanjutan juga. Kalau kita tahu memang ada AAS itu punya priority area seperti ini, kira-kira chance untuk teman-teman dapat beasiswa itu, kalau misalnya mereka background-nya bukan dari priority area, gimana Mbak Yuni? Kira-kira. Oke. Itu tadi ya, jadi kalau pengalaman sih priority area itu menjadi satu hal yang di atas kertas doang kalau menurut saya ya. Karena waktu kita menang juga bahkan teman-teman yang pariwisata masuk, padahal pariwisata bukan ini fokus area. Terus ada teman-teman yang apa ya kalau nggak salah kemarin ya. Pokoknya bidang-bidang yang saya kayak misalnya apa sih, language kan nggak masuk gitu. Tapi mereka dapat gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke cara kita mengisi aplikasi dan cara kita menjawab pertanyaan di interview. Pokoknya jangan merasa bahwa saya nggak GFA, saya nggak targeted juga, nggak PNS juga, terus ini priority studi saya juga nggak termasuk. Itu nggak ada. Saat kita menunjukkan bahwa kita ini unik, kita ini jelas ininya tujuannya. Apalagi kan sekarang kan, jujur ya teman-teman ya, kuotanya berkurang. Jadi tahun lalu itu 200 ya. Tahun ini menurut informasi yang saya dengar dari Jakarta 150 katanya tahun ini. Tapi mudah-mudahan enggak sih, mudah-mudahan tetap 200, mudah-mudahan gitu. Jadi cuma teman-teman yang di Jakarta bilang kayaknya 150 deh. Aduh, jangan dong gitu, kasihan. Karena kan bayangin aja pelamarnya bisa ribuan. Sedangkan kita yang 250 aja yang kebuang udah 90% kan gitu dari pendaftar gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan nggak dikurangin lah tahun ini. Tetap 200, tapi tapi berjuang aja dulu gitu. Maksudnya kita coba aja dulu. Ya, terima kasih Mbak Yuni untuk semangatnya yang luar biasa. Jadi teman-teman, intinya jangan berkecil hati dulu kalau misalnya lihat mungkin beasiswa ini diprioritaskan untuk mungkin orang-orang tertentu atau dengan background tertentu. Intinya jangan berkecil hati, teman-teman tetap coba dulu, dan di sana teman-teman di aplikasi tuliskan kira-kira bahwa teman-teman juga deserve atau berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi intinya jangan menyerah dulu dengan melihat persyaratan-persyaratan yang banyak. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang aplikasi, dokumen awal yang mungkin kita perlukan untuk apply beasiswa ini, mungkin Mbak Yuni, kalau boleh saya minta, mungkin bisa sedikit cerita, karena setelah kita submit dokumen, kita masuk shortlisted penerima, kemudian ada sesi interview. Yang kalau saya tidak salah dengar, mungkin sesi interview yang
paling menentukan kita akan dapat beasiswa AS atau enggak. Kira-kira dari pengalaman Mbak Yuni, tipsnya seperti apa? Atau mungkin ada pengalaman unik kira-kira selama Mbak Yuni interview yang menyebabkan mungkin Mbak Yuni bisa diterima sebagai awardee dari AS. Terima kasih, Mbak. Oke. Jadi waktu GST itu kebetulan kita 33 orang dari NTT waktu itu ya. Jadi semuanya interview di Kupang. Jadi semua yang NTT interview di Kupang, 33 orang. Dan kebetulan saya tuh waktu itu hari pertama. Jadi wah, deg-degannya luar biasa hari pertama interview. Terus itu dari 10 orang yang di hari itu interviewnya itu saya yang paling cepat. Jadi 14 menit saya udah keluar. Jadi teman-teman yang lain tuh 25, 30 menit, ada yang 40 menit. Saya paling cepat sih 15 menit saya udah keluar gitu. Ya waktu itu, aduh kayaknya nggak menang deh ini. Kenapa aku cuma 15 menit ya gitu. Nah, waktu di dalam, pertanyaan pertama adalah kenapa? Jadi waktu itu profesornya satu dari Flinders University, kebetulan dia dosen Master of Public Health-nya Flinders University waktu itu. Jadi dan satunya lagi itu profesor dari kalau nggak salah Hasanuddin Makassar. Nah, pertanyaan pertama dari yang profesor Australia itu adalah kenapa kamu pantas untuk dapat beasiswa ini, kenapa? Jadi itu pertanyaan why we should give this scholarship for you, gitu. Itu pertamanya. Terus saya jawab begini, karena saya adalah orang yang tahu berterima kasih. I'm the person who know how to be grateful, and I know how to use it as a power for me to do whatever to my community, so like a payback gitu. Jadi terus habis itu dan I have my purpose and I wrote it already in my application. Then I know I'm eligible for this scholarship for all the requirement. Jadi itu yang saya bilang waktu itu. Terus dia bilang, okay, kata dia. Then what have you been done before? So you think that you are eligible for this? Jadi, nah dia tuh mau tanya karena kan di aplikasi saya bilang saya menangani gizi buruk kan. Nah dia nanya itu gitu. Dan dia minta saya cetakan lagi bahwa give me the detail of it gitu. Karena kan kalau di aplikasi kan kita hanya menceritakannya singkat. Akhirnya saya ceritakan, terus dia bilang, why you take the risk? Kenapa ini kan semuanya tidak prosedur begini-begini. Dia tanya semuanya. Terus habis itu dia bilang lagi, oke, kalau memang kamu dapat beasiswa ini, terus 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa gitu. Itu juga pertanyaannya dari yang Australia. Terus saya bilang, dia bilang gini, kamu 10 tahun lagi kamu bekerja di pemerintahan. Iya, yes gitu. Saya bilang terus, oke, there's any chance for you to be in a good position or a leader in your institution? Dia jelas nanya. Terus saya bilang, to be honest, I wanna take this MPH. It's not because I wanna get a high position. So what? Dia bilang. Terus because I just wanna upgrade my knowledge and do more for my community. And I know if I stay in that high position, it make a wide gap between me and community as well. But when I'm just staying in my position now, I can work directly to my community without any instruction from bureaucracy. Akhirnya dia bilang okay. Terus dia tanya lagi, but you have a high education, so why you just want to stay as yourself nutritionist right now? Then waktu itu saya bilang, because my first goal in the future is I just want to be human speakers. So kalau Indonesia Widaya Suara kita bilang ya, jadi speakers, trainers. So I just want to share my knowledge with people. I don't want to. It doesn't mean that I couldn't make a decision, but I want to decide myself, and I want to share my decision with people as well. So it's not like a bureaucracy. It's not like institution, like everything, because government is so complicated. Jadi saya sampai begitu. Cuman waktu itu, jadi seperti itulah pertanyaan-pertanyaan di GST gitu. Jadi teman-teman yang menulis di aplikasi itu memang harus paham apa yang kita tulis, karena mereka akan bertanya dari itu gitu. Mereka akan bertanya dari apa yang kita tulis di aplikasi. Terus yang pertanyaan soal yang 10 tahun ke depan mau jadi apa itu penting. Jadi tunjukkan bahwa, misalnya jujurlah mengatakan kita mau jadi apa sih. Gak usah harus saya harus jawab apa nih ya gitu. Nggak usah.
saya jujur aja mau jadi apa 10 tahun lagi gitu, nggak usah harus, you don't have to make them amazed of you, just try to be like, just make it honest, like true to yourself and then say everything gitu loh, sesuai dengan apa yang kita mau. Itu sih, itu doang pertanyaannya, kayaknya ingatnya cuma itu doang, nggak ingat lagi yang lain. Terima kasih Mbak Yuni, sangat mencerahkan sekali untuk teman-teman yang nanti akan berjuang untuk beasiswa ini ya. Jadi intinya ketika proses wawancara nanti, jadilah orang yang sejujurnya sesuai dengan apa yang kita tulis di aplikasi. Dan perjuangkan memang apa yang nanti kira-kiranya nanti kita akan lakukan ketika kembali lagi ke Indonesia nanti. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak Yuni. Nanti ketika kita misalnya sudah lolos seleksi wawancara, ada mungkin tadi Mbak Yuni sudah jelaskan ada pre-departure training kan. Nah, kira-kira ngapain aja sih Mbak Yuni? Apakah cuma belajar bahasa Inggris saja kalau untuk meningkatkan IELTS, atau mungkin ada pelatihan atau training terkait leadership, atau mungkin hal-hal menarik lain yang kira-kira mungkin jadi bagian dari pre-departure training kira-kira, Mbak Yuni? Oke, jadi di PDT itu ada dua sesi ya. Jadi IELTS sama IAP. IAP itu Introductory Academic Purpose. Jadi kita tiap hari itu ada 2 sesi belajar. Jadi sesi yang pertama itu yang fokus ke IELTS, karena kita akan tes IELTS lagi nih setelah ini untuk memenuhi syarat kita ke universitas gitu kan. Nah, yang kedua itu IAP. Jadi di situ kita benar-benar kayak belajar yang akademik banget. Jadi misalnya gimana sih membuat report, gimana membuat assignments gitu. Terus termasuk juga presentation. Jadi nanti di PDT itu kita akan menulis discussion paper sama apa ya? Kalau nggak salah report, kalau nggak salah yang terakhir. Iya, jadi discussion paper sama report. Jadi 2.000 dan 5.000 kata. 2.000 dan 5.000 words. Jadi memang apa ya, supaya mereka tuh mau make sure saat kita berangkat ke Australia dulu, kita siap gitu. Siap untuk terjun ke universitas, walaupun memang nanti di kampus pada saat kita nyampe ke Australia pun kita akan nanti 1 bulan IAP lagi di kampusnya sebelum kita masuk. Jadi benar-benar Australia Works ini tuh membuat kita mudah gitu. Jadi you don't have to be worried for anything, karena mereka tuh benar-benar make sure that kita tuh siap gitu terjun untuk kuliah di Australia. Gitu. Ya. Jadi mungkin pada intinya pre-departure training itu menyiapkan teman-teman yang sudah lulus beasiswa untuk siap belajar langsung nanti ke Australia. Jadi memang ada tahapan belajar bahasa Inggris, kemudian tahapan bagaimana menulis yang baik juga, academic writing yang tadi dijelaskan oleh Mbak Yuni. Jadi mungkin kalau saya bandingkan, saya juga sempat apply beasiswa yang lain, yang walaupun tidak lolos ya. Jadi mungkin beasiswa AS ini mungkin beasiswa yang paling generous yang tadi dibilang sama Mbak Yuni, sangat membantu sekali dalam prosesnya. Jadi teman-teman cuma perlu menyiapkan diri, dokumen, dan buatlah aplikasi yang sebaik-baiknya. Karena nanti ketika lulus pun teman-teman akan sangat dibantu dari pihak penyedia beasiswa untuk daftar universitas, dan juga kalau nggak salah mungkin bisa diceritakan Mbak Yuni selama kuliahnya kira-kira seberapa baik beasiswa AS ini sama penerimanya. Karena saya pernah dengar juga kalau misalnya kita selama kuliah gagal salah satu mata kuliah, ternyata pihak AS bantu kalau nggak salah menyediakan tutor. Kira-kira gimana tuh Mbak Yuni? Iya, ini ngomongin fasilitas ya. Jadi dari kita dinyatakan lulus, itu kita kan dikontak secara like apa sih, misalnya sama AI untuk kita persiapan ke Australianya, dari mulai paspor, terus kita isi semua, misalnya lengkapi dokumen untuk mereka send ke kampus, bahkan mereka yang mengkontak kampus bukan kita. Jadi kita tinggal nunggu aja tuh email gitu, berangkatnya tanggal berapa, tiketnya udah dibeliin sama mereka. Jadi kita tuh bener-bener tinggal tunggu di rumah, tiket di email, berangkat besok, berangkat gitu, pokoknya gitu lah. Jadi sampai di Australia pun kita dijemput sama pihak kampus itu udah menyediakan kita jemputan. Bahkan kita waktu saya itu mereka menanyakan, jadi waktu itu Wendy ya, saya punya supervisor di Wendy tuh email saya, do you need like apa sih misalnya tempat tinggal sementara gitu kan, jadi so I can book it for you for 1 week or 2 weeks gitu kan. Terus kebetulan memang waktu itu saya udah kontak teman-teman UW yang misalnya teman Indonesia yang di sana yang sama-sama MPH juga, yang kebetulan punya room di rumahnya yang kosong, jadi mereka bilang udah di sini aja gitu. Jadi saya nggak butuh itu, cuman saya dijemput di bandara, nama saya dipegang di papan gitu, rilis, wah itu
Wow, gitu ya. Jadi segitunya lah Australia Awards ini. Kita diantar langsung ke rumah kita, dipastikan bahwa kita safe segala macam. Terus saya udah nyampe di rumah, terus ini Wendy kan saya belum punya nomor Australia waktu itu. Jadi Wendy tuh kontak saya pakai email doang. Saya tunggu kamu jam 12 karena kita mau bikin bank account gitu, bayangkan. Jadi saya tuh baru nyampe jam 10 di Wollongong. Jam 12-nya saya setelah 2 jam mandi, jam 12 saya ke kampus karena mau bikin itu uang. Karena dia tuh mikir bahwa saya nggak punya uang waktu itu gitu. Nyana nggak punya uang, saya harus kasih dia uang. Jadi hari itu juga saya ke kampus buat bank account di UW di kampus. Uang saya cair $5.000 waktu itu langsung. Jadi itu memang settlement, kita dikasih $5.000. Udah gitu. Udah saya punya uang tuh. Jadi saya udah bisa bayar, udah langsung bisa beli laptop baru, beli handphone baru, semua pokoknya everything that support your study, you can prepare it in the first week of your arrive in Australia. Jadi itu yang udah oke, udah aman banget. Terus selama kuliah juga kita dibantu. Jadi setiap semester, kita punya meeting setiap 2 bulan sama supervisor dan dia akan tanya, kamu kesulitannya apa? Oh saya butuh tutor nih, saya kesulitan ini. Dia akan sediakan, itu Australia sediakan. Terus kita kesehatan, kita juga dibiayai dalam health insurance ya. Jadi apapun yang terjadi gitu, itu semua covered by Australia Awards. Terus kita juga dikasih reunion fair bagi teman-teman yang saya nggak bawa keluarga ya, kayak aku kan single gitu. Jadi dikasih reunion fair, jadi kita dikasih tiket pulang pergi ke Indonesia sekali itu dibayarin selama studi. Terus habis itu pokoknya banyak hal lah gitu. Jadi kita kendala apapun, bahkan kemarin waktu saya mau pulang tes COVID kan gitu, itu dibiayai juga sama Australia Awards. Jadi semuanya di cover sih. Terus ada beberapa kayak misalnya, tapi jangan sampai ya. Cuma ada beberapa teman-teman yang memang ada fail di beberapa subjek gitu ya. Itu kan, maksudnya kan kalau beasiswa lain mah out pasti ya, maksudnya apaan sih lu gitu dari BN fail lagi gitu. Cuman dari teman-teman yang saya tahu yang fail itu mereka justru malah mereka dibantu perpanjang visa, mereka dibayarin perpanjang visa, bahkan dikasih tutor lagi untuk memastikan bahwa nanti next semesternya mereka nggak fail lagi gitu. Jadi apa ya? Maksudnya ini benar-benar beasiswa yang benar-benar baik banget lah. Ya, pantas tesnya panjang. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ya, sampai sekarang saya masih iri yang dapat 5.000 ketika baru nyampe itu. Bisa beli banyak. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin terkait dengan AS atau mungkin pengalaman Mbak Yuni selama kuliah di Wollongong. Nanti teman-teman bisa tanyakan langsung. Ya, jadi mungkin ada berapa peserta di sini sebelum kita tutup diskusi pada hari ini. Mungkin kira-kira ada pertanyaan. Kalau ada yang tanya, buka aja mic-nya supaya kedengaran suaranya. Boleh. Ya. Sekalian kenalan sama Mbak Yuni. Siapa tahu nanti Mbak Yuni kalau ada waktu senggang bisa bantu untuk proofread aplikasinya, bisa kan Mbak ya kira-kira? Ya. Boleh ya. Oke, mungkin kira-kira ada pertanyaan lagi atau tidak sebelum kita tutup. Oh ya Mbak Yuni, kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya terkait AS bisa dihubungin di mana Mbak Yuni? IG, email, atau di mana? Atau mungkin disamperin langsung ke Kupang? Kejauhan dong, COVID, nggak boleh terbang. Bisa di email, bisa lewat IG, ya terserah sih, mana-mana aja. Oh, oke. Mungkin yang kalau teman-teman tadi terkait dengan bagaimana proses apply beasiswa AS, mungkin teman-teman belum ada bayangan nih kira-kira kalau Mbak Yuni bisa membandingkan kita kuliah di Australia dengan di Indonesia, kira-kira mungkin pengalaman Mbak Yuni apa sih mungkin set atau pengalaman sedihnya, pengalaman senangnya kuliah di Australia, kira-kira gimana Mbak? Mungkin bisa cerita sedikit. Apa ya? Sedihnya apa ya? Paling stresnya doang sih waktu ngerjain assignment ya. Kan maksudnya kita ngerjain tugas bahasa Indonesia aja kita pusing kan gitu. Apalagi ini bahasa Inggris. Udah otomatis lebih sulit gitu. Cuman
supporting environment-nya itu yang saya suka justru gitu. Jadi pada saat kita stres banget di Australia nih, contoh waktu saya ngerjain ini riset saya yang terakhir gitu ya, itu tuh wah itu stres nulis segala macam, itu bingung statistiknya gimana, udah pusing lah pokoknya gitu. Jadi cuman kan maksudnya kalau di Indonesia kan kita itu sama dosen tuh kayak apa ya, kayak gapnya tinggi sekali, besar sekali gapnya gitu. Nah kalau di Australia itu kita sama lecture-nya itu tuh email aja juga nyantai gitu. Dulu nama Niko apa, Rachel. Hi Rachel, I'm looking for this one. Jadi kita tuh kayak ya udah temen gitu, ketemu di kampus juga. Hi Yuni, how are you? How was everything going? So jadi kita tuh nggak takut untuk bertanya, kita nggak ada ngerasa kayak aduh gimana ya ini ya, nanya bingung nih gimana gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita harus hormat terus ya banyak lah hal yang kita harus kerjakan, dan itu tuh sangat-sangat tidak worth it untuk like education environment sih menurut saya gitu. Cuman ya kalau misalnya set pasti ada, apalagi kalau udah di akhir-akhir minggu, di akhir-akhir term yang aside misalnya due date-nya banyak banget, itu set, itu tidur aja nggak bisa kadang ya. Tapi sejauh ini kalau saya membandingkan dengan saya kuliah di Indonesia, saya lebih bahagia di Australia sih. bukan karena beasiswanya, bukan karena uangnya, tapi memang karena school environment-nya beda banget lah. Di sana kita mau sources apa juga gampang, jurnal gampang gitu, bacaan banyak. Kalau di Indonesia kan kita masih terbatas gitu. Itu aja sih. Paling kalau setnya kalau kangen makan Indonesia aja mah gitu. Gitu aja. Ya nanti bisa jalan-jalan ke Sydney nanti untuk nyari makanan Indonesia. Ya. Jadi terima kasih Mbak Yuni karena tidak ada. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan email dan IG dari Mbak Yuni. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa nanti dihubungi Mbak Yuni lewat. Oh ternyata ada pertanyaan lagi nih. Oh oke. Nggak apa-apa kan Mbak Yuni ya? Oke, ternyata pertanyaan terkait dengan kuliah. Oh ya, pertanyaan terkait dengan mungkin ada dikotomi terkait dengan master degree, ada master by research, ada master by coursework. Kira-kira gimana sih perbedaannya Mbak ini? Apakah nanti yang ngambil research kira-kira nggak boleh ngambil coursework atau gimana nih? Oke. Jadi di beasiswa Australia Awards ini ada dua tipe ya. Jadi coursework, master by coursework dengan master by research. Tapi kebanyakan teman-temannya saya waktu itu tuh yang ngambil research, dia akhirnya jatuhnya ambil coursework, akhirnya jatuhnya mix coursework and research gitu. Jadi nanti, tapi waktu mendaftar aplikasi nggak apa-apa disebutin aja coursework, nggak masalah. Nanti pada saat di kuliah mau mix itu boleh kok gitu. Tapi kalau teman-teman yang memang pure research, kemarin ada teman saya yang pure research, sama seperti PhD, kalian harus menyertakan statement dari supervisor bahwa dia bersedia menjadi supervisor kita. Itu jadi syaratnya sama dengan PhD kalau yang mau pure master by research, dan itu aja sih, selebihnya sama dengan persyaratannya master gitu. Kalau misalnya tapi sih saran saya kalau memang nanti maunya mix, waktu daftar bilang aja coursework gitu. Tetap stay di coursework, tapi nanti pada saat di kampus baru di mix. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Mungkin sedikit tambahan, kalau teman-teman punya pertimbangan antara mau ngambil coursework atau research, jadi tergantung nanti kira-kira setelah ngambil S2 tersebut teman-teman mau bekerja seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nanti ingin jadi researcher, peneliti, atau nanti kemungkinan ingin ngambil S3, ada baiknya pertimbangkan mengambil master yang ada komponen research-nya. Karena kemarin saya juga untuk apply beasiswa S3, saya juga ditanyakan terkait dengan pengalaman research, dan kemarin ngambil S2 ada komponen research-nya juga. Jadi itu sangat jadi pertimbangan ketika kita mencari supervisor untuk ngambil S3. Jadi mungkin itu sedikit tambahan. Semoga menjawab pertanyaannya kepada Ririn. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin untuk Mbak Yuni sebelum kita tutup sesi hari ini. Oke. Ini sudah cukup jelas atau sedikit abu-abu kali ya? Mungkin gini Mbak Yuni, terkait dengan... Penjelasannya udah... mungkin kalau dari saya, mungkin teman-teman
belum ada yang kepikiran terkait bagaimana ketika pertama kali kita belajar, dalam artian ketika kita berasal dari Indonesia yang tentu budayanya sangat beda dengan Australia. Kira-kira pengalaman Mbak Yuni gimana sih ketika pertama kali masuk kelas? Lancar nggak sih dengar lecture-nya ngomong pada waktu itu? Kira-kira apakah ada adaptasi? Karena agak beda bahasa Inggris yang kita pelajari dengan apa yang kita dengarkan di kelas. Kira-kira proses adaptasinya gimana Mbak Yuni pada waktu itu? Iya, kebetulan memang kan di UW ini kan mahasiswa Indonesianya bisa dihitung pakai jari ya. Dan kebetulan waktu di zamanku kemarin itu cuman saya yang Indonesia gitu. Jadi bener-bener nggak ada yang bisa diajak bicara bahasa Indonesia di kelas gitu, blok gitu langsung sama orang luar semua. Dan memang tantangan besar karena kan accent ya, jadi accentnya orang itu mempengaruhi jelas tidaknya mereka bisa baca Inggris sih gitu, itu masalahnya. Nah waktu itu sih adaptasinya ya pasti saya itu duduknya paling depan karena telinga nggak cukup, mata harus main untuk baca mulutnya. Jadi aduh ini ngomong apa dia ya gitu. Jadi satu semester tuh full tuh pas semester pertama tuh saya tuh di depan terus duduknya gitu, sampai itu dosen gini, ini anak kenapa di depan, selalu di depan ya, karena saya tuh emang nggak jelas ngomong apa gitu. Terus yang kedua akhirnya saya membiasakan semua hal itu bahasa Inggris, jadi dari mulai setting HP, habis itu nonton film nggak pakai subtitle, semuanya udah supaya membiasakan telinganya gitu. Tapi ya syukurnya memang butuh waktu cuma 3 bulan aja sih udah terbiasa gitu. Akhirnya telinganya udah yang oke, emang ini aksennya kayak gini, oke bisa gitu. Justru sekarang akhirnya saya culture shock balik ke Indonesia, jujur aja gitu. Akhirnya beberapa kali presentasi di kantor itu akhirnya nggak bisa lagi. Maksudnya ada hal-hal yang akhirnya lupa bahasa Indonesianya apa gitu. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Karena sudah terbiasa dengan bahasa Inggris di sana gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti saat kita sudah membiasakan diri itu semua akan terbiasa. Ya, duduk di depan pokoknya. Ya, benar sekali. Jadi terima kasih banyak Mbak Yuni atas informasi yang cukup jelas, padat juga, dan juga informasi yang sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama untuk teman-teman yang akan apply beasiswa ini, dan juga terima kasih untuk pengalaman-pengalamannya belajar di Australia, sehingga mungkin nanti ketika kita nanti mudah-mudahan lolos beasiswa ini sudah mempersiapkan diri kira-kira nanti proses adaptasinya seperti apa ya. Jadi karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi pada hari ini kita tutup. Jadi kami dari Mandala Data mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yuni yang sudah bersedia mengisi sesi pada hari ini, pada malam ini pada waktu Australia. Sama-sama. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung pada hari ini, yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang luar biasa dari Mbak Yuni. Semoga proses persiapan aplikasi yang masih tersisa sekitar 2 bulan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa langsung email atau enggak nanti kirim pesan lewat IG ke Mbak Yuni. Pasti dibalas karena Mbak Yuni saya sering lihat aktif di sosial media. Dan kemudian untuk teman-teman yang pingin tahu terkait dengan Mandala Data, pastikan follow IG Mandala Data untuk melihat updatean kelas-kelas selanjutnya, karena pasti ada kelas-kelas yang tidak kalah menarik dengan kelas kita pada hari ini. Dan kemudian nanti untuk teman-teman yang sepertinya ada beberapa yang baru bergabung ketika di pertengahan materi, nanti untuk materi ini nanti bisa disimak di channel YouTube Mandala Data. Nanti teman-teman tinggal ke channel YouTube Mandala Data dan bisa menyimak ulang materi yang tadi disampaikan. Dan kami dari Mandala Data mengucapkan maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah, dan saya mengucapkan terima kasih dan semoga bertemu nanti di kelas-kelas Mandala Data selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih. Ya, terima kasih.